Isu tentang masih tingginya angka stunting pada balita dan anak-anak di Indonesia sering mengalami pertanyaan besar di banyak masyarakat. Jika sekitar 20% anak di Indonesia masih mengalami stunting pada 2025, apakah program MBG sebenarnya sangat amat tidak berguna? Pertama, penting untuk kita pahami terlebih dahulu bahwa angka sekitar 20% bukan berarti semuanya adalah stunting ekstrim. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia 2024, prevalensi stunting nasional berada di angka sekitar 19,8%, dan angka ini justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Artinya, tren nasional menunjukkan perbaikan, meskipun masalahnya masih besar dan belum terselesaikan. Namun memang benar, angka hampir 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting tetap yang merupakan kondisi serius. Stunting bukan hanya sekedar tubuh pendek, tetapi berkaitan dengan perkembangan otak, daya tahan tubuh, kemampuan belajar, hingga produktivitas ekonomi di masa depan. Karena itu, stunting adalah masalah strategis nasional, bukan hanya masalah kesehatan keluarga semata. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apakah MBG tidak efektif? Jawabannya tidak sesederhana itu. Program MBG sebenarnya bukan solusi tunggal untuk stunting. Stunting terjadi karena banyak faktor, kekurangan gizi sejak masa kehamilan, sanitasi buruk, air bersih yang terbatas, kemiskinan, hingga kurangnya edukasi gizi dalam keluarga. Artinya, meskipun anak sekolah mendapatkan makanan bergizi, jika intervensi sejak ibu hamil dan balita tidak maksimal, angka stunting di Indonesia tetap sulit turun secara cepat. Dan disinilah posisi MBG harus dipahami sebagai bagian dari solusi, bukan satu-satunya solusi. Program ini membantu meningkatkan asupan gizi harian anak, memperkuat konsentrasi belajar, dan mengurangi beban ekonomi dalam keluarga. Tetapi untuk menurunkan stunting secara signifikan, intervensi paling penting justru terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun pada ibu hamil dan anak itu. Karena itu, banyak sekali yang mengatakan bahwa MBG tidak berguna adalah kesimpulan yang terlalu sederhana. Yang lebih tepat adalah MBG perlu didukung program lain, seperti perbaikan gizi ibu hamil, sanitasi, air bersih, layanan kesehatan desa, dan edukasi pada keluarga. Pada akhirnya, tantangan stunting di Indonesia adalah persoalan jangka panjang. MBG bukan obat yang instan yang langsung menurunkan angka stunting dalam 1 atau 2 tahun saja. Tetapi jika dijalankan secara konsisten dan terintegrasi dengan kebijakan kesehatan lainnya, program ini bisa menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun generasi Indonesia yang